Halo sobat semua, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Febriana Deborah Seran dengan NIM 2101040026, Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang media dan sumber belajar, tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran. Selamat menyaksikan. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang pengembangan media dan sumber belajar. Yang pertama kita bahas tentang pengertian, yang kedua tentang fungsi, yang ketiga tentang karakteristik, dan yang keempat tentang prinsip-prinsip media dan sumber belajar. Yang pertama, pengertian media belajar. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa untuk belajar. Media pembelajaran mencakup alat-alat secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi bahan ajar. Yang berikut pengertian sumber belajar. Sumber belajar merupakan semua sumber yang meliputi data, orang dan barang yang digunakan oleh peserta didik, baik secara sendiri-sendiri maupun dalam bentuk gabungan, biasanya dalam situasi informal untuk memberikan kemudahan belajar. Nah, yang kedua yaitu fungsi dari media belajar dan sumber belajar. Fungsi yang pertama yaitu memfasilitasi pemahaman. Media dan sumber belajar membantu siswa dalam memahami konsep-konsep yang diajarkan dengan cara yang lebih visual dan interaktif. Mereka dapat menyajikan informasi dengan cara yang lebih menarik, yaitu menggunakan gambar, grafik, video, atau animasi. Fungsi yang kedua yaitu meningkatkan keterlibatan. Penggunaan media dan sumber belajar yang menarik dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Mereka dapat mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar dan memotivasi mereka untuk menjelajahi topik lebih dalam. Fungsi yang ketiga yaitu memperluas aksesibilitas. Nah, memperluas aksesibilitas ini, media dan sumber belajar dapat membantu memperluas aksesibilitas pendidikan. Mereka dapat diakses secara online atau melalui perangkat digital yang memungkinkan siswa untuk belajar di mana saja dan kapan saja, asalkan mereka memiliki akses ke internet. Yang keempat, meningkatkan retensi informasi. Media dan sumber belajar yang interaktif dan visual dapat membantu meningkatkan retensi informasi. Mereka dapat membantu siswa meningkatkan dan memahami informasi dengan cara yang lebih baik daripada metode pembelajaran konvensional. Nah, pembahasan yang ketiga tentang karakteristik. Yang pertama, relevansi. Media dan sumber belajar harus relevan dengan tujuan pembelajaran dan materi yang diajarkan. Mereka harus dapat menggambarkan konsep atau informasi dengan tepat dan sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Yang kedua, kejelasan. Media dan sumber belajar harus jelas dalam menyajikan informasi. Pesan yang disampaikan harus mudah dipahami dan tidak membingungkan siswa. Penggunaan bahasa yang sederhana dan jelas serta struktur yang terorganisir sangat penting dalam media dan sumber belajar. Yang ketiga, kreativitas. Media dan sumber belajar yang kreatif dapat menarik minat siswa dan membuat mereka lebih terlibat dalam proses belajar. Penggunaan elemen desain yang menarik, konten yang menarik, dan mendekatkan yang inovatif dapat membantu meningkatkan efektivitas media dan sumber belajar. Yang keempat yaitu prinsip-prinsip media dan sumber belajar. Prinsip yang pertama yaitu prinsip kekayaan informasi. Media dan sumber belajar harus memberikan informasi yang cukup lengkap dan mendalam. Mereka harus menyajikan konten dengan detail
yang memadai untuk memfasilitasi pemahaman siswa. Prinsip yang kedua yaitu prinsip kreativitas. Penggunaan media dan sumber belajar yang kreatif dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa. Penggunaan media dan sumber belajar yang kreatif dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa. Desain yang menarik, penggunaan grafik, audio, atau video yang menarik dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip evaluasi. Media dan sumber belajar harus menyediakan alat atau mekanisme untuk mengukur pemahaman siswa dan evaluasi pembelajaran ini. Bisa berupa kuis, latihan, atau tugas yang memungkinkan siswa dan guru untuk mengevaluasi pemahaman dan kemajuan siswa. Hai sobat, inilah video pembelajaran tentang media pembelajaran dan sumber belajar. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.